Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan materi read table dan eh, pagination. Nah, jadi pagination di sini, jadi sama seperti di ketika kita udah menginputkan dalam table seperti ini. Pasti kan datanya itu ada banyak ya. Nah, kita akan coba memunculkan data ini ya berdasarkan uh, pagination tersebut. Misalkan yang akan kita munculkan itu hanya 5 nih di halaman pertama, ketika kita next itu masuk ke page berikutnya lagi. Jadi seperti itu ya. Kita akan coba memunculkan atau nge-read data dari table ini ya, kita akan munculkan di dashboard di sini. Nah, kemarin kita udah selesai untuk insertnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke read ya. Nah, read di sini silakan buka saja langsung file dashboardnya, karena kita akan munculkan di dashboard ya. Nah, kita akan munculkan di sini. Ya, kita akan munculkan di sini di table gitu ya. Nah, ini codingan table kan ya, ini table, codingan table. Nah, kita akan munculkan di codingan table di sini. Nah, pertama-tama kita akan sesuaikan ya, kita akan sesuaikan untuk apa namanya? Untuk di sini ya nama-namanya. Nah, di sini sudah sesuai, misalkan nama kursus, deskripsi kursus, tanggal kursus, foto kursus, dan aksi. Nah, di sini kan ini judulnya, table head. Nah, di sini ada isinya. Coba bisa nggak? Nah, isinya yang di sini kita akan munculkan dari table yang udah kita input tadi gitu ya. Nah, dengan cara di sini kita akan membuat query-nya ya. Nah, kita akan membuat query dari apa namanya? Pagination-nya dulu. Nah, terus di sini misalkan seperti ini atas. Nah, variabel batas, kita akan membuat variabel batas. Variabel batas ini berfungsi untuk apa? Jadi saya sebutnya limit ya, batasan data yang dimunculkan itu ada berapa rows gitu ya. Dan misalkan saya ingin memunculkannya itu 5 rows. Nah, nanti yang akan dimunculkan di halaman pertama itu ada 5 rows. Nah, kita bikin variabel dulu. Di sini variabel batas dengan 5 gitu ya. Lalu di sini ada variabel halaman. Nah, variabel halaman di sini ini ada di set. Nah, kita cek gitu ya. Nah, kita cek dengan mengambil get ya, berdasarkan get. Nah, getnya di sini ini berdasarkan name dari halaman gitu ya. Nah, nanti kita bikinkan name-nya tersebut halaman gitu ya. Ini. Nah, terus di sini ada integer tipe datanya ya. Nah, di sini ada variabel underscore get halaman. Jadi halaman pertamanya, jadi ini maksud dari yang ini adalah kan biasanya kalau misalkan kita memunculkan 5 rows nih. Nah, 5 rows itu berarti mulainya dia itu halaman pertama gitu. Nah, terus dengan kelipatannya lagi berikutnya itu misalkan berapa gitu ya. Nah, kita tentukan dulu halaman apa namanya, nilai dari halaman tersebut gitu ya. Satu halaman tersebut berarti halaman 1, 5 baris gitu. Batasnya 5 baris. Nah, terus di sini kita masukkan lagi variabel halaman. Variabel halaman. Wah. Nah, halaman awal di sini akan dimulai dari halaman yang tadi udah kita bikin ya, dari variabel yang di atas gitu ya. Nah, dari dimulai dari 1 kan ya. Lebih dari 1. Jika halaman di sini lebih dari 1,
sini maka halaman tersebut variabel halaman tersebut ya kita kali dengan variabel batas. Nah, kenapa dikali dengan variabel batas? Karena kita akan memunculkan satu halaman tersebut itu 5 data gitu ya. Nah, jadi dikalikan variabel batas diambil. Nah, di sini ada variabel batas. Jika keadaannya itu gitu ya. Nah, ini seperti ini. Terus di sini kita akan membuat variabel previous. Nah, variabel previous ini fungsinya untuk apa? Jadi kan kita bisa back, bisa next gitu ya. Nah, ini kita akan buat seperti itu ya untuk halaman ini. Selain mengklik nomornya, kita bisa next, kita bisa back juga. Jadi seperti itu. Halaman. Nah, di sini minus 1. Jadi seperti ini. Nah, terus di sini ada variabel next. Nah, previous sama next gitu ya. Nah, di sini variabel halaman plus 1. Ya. Jadi kalau misalkan kenapa di sini kan variabel halaman minus 1. Jadi kan dari variabel halaman ini, nah dari variabel halaman ini di minus 1. Minus 1 ini berarti di minus dari nilai halaman awal tersebut gitu ya. Nah, misalkan kita ada di halaman 2. Nah, berarti kan ketika kita back atau previous, maka kita dikurangi 1. Nah, kalau next itu kan ditambah 1. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada variabel hal. Sama dengan. Nah, di sini ada query-nya, mysqli underscore query. Ini ada variabel connection. Nah, ini variabel connection ini memanggil variabel koneksi database kalian ya. Ini select from. Nah, di sini nama tabelnya itu, nama tabel kita itu kursus ya. Select from kursus. Jadi seperti ini ya. Tentunya di sini variabel jumlah underscore data. Nah, jadi saya nggak perlu jelasin lagi ya bahwa kalau misalnya kalian ingin memunculkan data atau ngarif, nah berarti query-nya itu adalah select gitu ya. Di sini variabel jumlah underscore data mysqli underscore num. Nah, ini rows. Di sini variabel halaman. Terus di sini ada variabel total halaman. Variabel total halaman. Sama dengan di sini ada cell. Nah, cell ini fungsinya agar tidak ada data yang, kalau misalkan ini kan ada saya membuat pembagian di sini ya, jumlah underscore data dibagi variabel batas agar tidak ada nilai yang menggunakan koma gitu ya. Nah, semuanya nilai desimal gitu ya. Nah, di seperti ini. Nah, ini untuk halaman, ini query untuk halaman, select untuk rows-nya, ini select untuk halamannya, jadi seperti ini. Nah, terus selanjutnya itu adalah kita setelah kita bikin halaman ya, variabel halaman di sini atau query halaman di sini, kita lanjutkan untuk membuat query untuk memunculkan rows-nya gitu ya, memunculkan rows-nya. Nah, di sini ada variabel query sama dengan mysqli underscore query.
Ini variable connection. Seperti di atas ya, sama select from kursus. Nah, di mana di sini saya batasi. Nah, saya batasi limitnya itu berdasarkan halaman awal di sini. Nah, halaman awal di sini kan berarti rumusnya adalah variabel halaman lebih dari 1. Nah, di sini batasnya itu adalah 5. Nah, saya batasi bahwa yang bisa muncul itu adalah batas dari halaman tersebut, berarti 5 rows yang kita munculkan gitu ya. Variabel batas. Nah, jadi seperti ini. Yang dimunculkan adalah variabel batas tersebut gitu ya, berdasarkan variabel batasnya. Jadi seperti ini ya. Connections select from table kursus. Nah, limitnya itu pembatasannya itu menggunakan halaman awal, variabel halaman awal ini dan variabel batas ini. Jadi berdasarkan jumlah katanya itu adalah berarti yang tadi di variabel batas itu adalah 5 ya, 5 rows yang akan kita munculkan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel nomor sama dengan di sini variabel halaman underscore awal. Terus di sini perulangannya while. Nah, di sini ada variabel data sama dengan mysqli underscore fetch try. Nah, seperti ini ya. Nah, variabel ini untuk perulangannya ya, query. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan pengulangan, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita tutup dulu seperti ini. Nah, di sini kita tutup dulu di bawahnya. Untuk PHP-nya nanti kita akan berikan kurung awal untuk menutup di bawah di akhir. Nah, di sini kita akan munculkan data yang pertama itu, berarti kan di sini ada kita ingin memunculkan data nama kursus di sini. Nah, maka kita membukanya dengan cara seperti ini. PHP echo. Nah, di sini ada variabel data. Variabel data. Nah, variabel data di sini adalah variabel dari query yang udah kita buat, variabel data tersebut gitu ya. Nah, di sini ada sama dengan sama dengan ini nama underscore kursus. Jadi yang pertama itu kan nama kursus ya. Jadi nama underscore kursus di sini seperti ini. Jadi kayak gini. Ya. Oke, nah ini tinggal kalian kopikan aja sebenarnya. Copy ke bawah sini. Tinggal kalian rubah untuk nama dari data tersebut gitu ya. Dari variabel datanya tersebut yang kalian rubah saja. Ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita sesuaikan, tinggal kita sesuaikan. Nah, di sini kalau seandainya kalian memberikan deskripsi yang panjang ya, ini kan misalkan ada yang memasukkan deskripsinya itu ngambil contoh dari Roland Ipsum misalkan seperti itu kan panjang ya. Nah, itu di situ kalian bisa membatasi jumlah katanya gitu yang bisa dimunculkan itu berapa gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya buatkan untuk apa namanya? Untuk pembatasan jumlah kata yang dimunculkan di deskripsinya itu, misalnya seperti ini, sub str. Ini. Nah, sub str ini adalah pembatasan untuk jumlah kata yang dimunculkannya. Jadi seperti ini. Bar yang dimunculnya sama kalian. Sini ada
skripsi underscore kursus gitu ya. Nah, terus di sini kita mau berapa nih gitu ya. Nah, kita mau berapa karakter yang dimunculkannya, misalkan hanya 50 saja gitu ya, yang dimunculkan di dalam kolom tersebut gitu ya. Kan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti yang kalau misalkan kalian tulisannya panjang, nah ini akan dibatasi untuk dimunculkannya itu hanya 50 huruf saja gitu ya. Jadi seperti ini. Ini ada sub str itu untuk pembatasannya, dan di sini untuk pembatasan karakternya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada untuk tanggal kursusnya ya. Tanggal kursusnya ini tinggal kita rubah aja, tidak ada penyetingan apa-apa. Tanggal kursus. Dan terakhir di sini ada dari foto kursus ya. Nah, foto kursus pun ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya, hanya dari karena kita ingin memunculkan image ya. Nah, maka kita tampilkan img src seperti ini ya, sama dengan, karena kan kalau misalnya memunculkan image itu kan kita tetap harus menggunakan pemanggilan search seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita mau tanda kutip di sini, terus kita kasih height-nya gitu ya. Height-nya misalkan 75 px gitu ya, 75 px seperti ini. Dan besar-besar ya, karena kan space-nya kecil gitu ya. Seperti ini 75 px. Terus kita akan membuat gambarnya tersebut itu bulat gitu ya. Nah, di sini kita tambah stylenya. Ini sama dengan border radius. Di sini px, border sini 2px, bordernya untuk border di fotonya ya. Nah, kalau border radius itu radius dari bulatnya itu segimana gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan misalkan radius untuk tingkat kebulatannya itu, tinggal kalian rubah aja. Ya, akan coba-coba aja ya dari codingannya. Mungkin kalau misalkan ternyata Pak bulat ini tuh jelek misalnya gitu, tinggal kalian coba yang lainnya saja. Jadi seperti ini. Nah, jadi codingnya seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk menampilkan query yang tadi udah kita inputkan di sini, kita tampilkan di sini ya. Datanya tersebut, nama-namanya tersebut dan table kalian. Nah, terus di bawah sini ya. Di bawah sini kita akan sekalian saja ya. Jadi di sini kan ada update sama ada delete. Nah, update sama delete ini kan berfungsi nanti untuk memanggil misalkan kalian pada saat klik tombol update, maka nanti akan dilarikan ke halaman update. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk kita isikan URL-nya aja dulu gitu ya. Nanti untuk proses berikutnya akan dijelaskan di minggu berikutnya. Nah, di sini ada edit. Nah, kita nanti akan membuat file edit ya. Edit.php. Nah, di sini edit sama dengan php echo variabel data sini. Nah, jadi berdasarkan berdasarkan editnya itu berdasarkan ID-nya, ID kursusnya ya. Ini berdasarkan ID underscore kursus seperti ini.
seperti ini. Kita tambahkan aja seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mengedit datanya tersebut berdasarkan ID kursusnya. Nah, ini nama filenya. Edit.php nanti kita akan buat. Nah, kita kan belum buat ya. Nanti ini akan jadi seperti ini. Nah, terus delete. Nah, kalau delete itu kan nggak perlu bikin nggak perlu membuat file ya. Nah, jadi di sini kan ada delete itu kan nanti kita akan bikin query di dashboard di sini. Nah, berarti di sini dashboard. Nah, seperti ini .php. Nah, kita maka manggil di file dashboard gitu ya. Nah, di sini ada hapus. Nah, ini ada variabel hapus. Nah, nanti kita akan buat gitu ya. Nah, terus di sini delete ini sama dengan php echo sama seperti yang di atas ya, variabel data id underscore kursus, karena mendelete-nya itu berdasarkan id kursus, sama seperti yang di atas ya. Jadi nanti kita akan membuat query delete dan query update. Nah, terus selanjutnya di sini di bawahnya ya, di sini kita akan membuat next page ya. Next page di sini, jadi kita kan udah bikin nah kita kan udah bikin query untuk pagination gitu ya. Nah, kita tinggal buatkan di sini untuk halaman desain pagination-nya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini oke, kita buatkan saja ya. Ini ada nav ini. Nah, kita tutup dulu aja di sini nav. Dan nggak lupa tab sama nav gitu ya. Nanti akan seperti ini. Nah, terus di tengah-tengahnya di sini kita buat UL pas sama dengan pagination. Terus di sini justify content center. Ini CSS untuk pagination-nya ya. Terus di sini ada li plus sama dengan di sini page item di sini. Nah, ini ada link ya. Link di sini berarti untuk link pagination-nya ini a plus sama dengan page link seperti ini. Nah, di sini ada linknya ya. Linknya itu kan manggil tadi kita aktifkan variabel halaman yang udah kita buat, if function di sini. Nah, ketika datanya itu ada 5 data misalnya gitu ya. Nah, nanti dimunculkan nih tag nomornya 1 misalnya seperti itu. Ini ada halaman lebih dari 1 ya. Nah, maka nanti di sini echo hanya di sini kita munculkan link ya, arep sama dengan halaman sama dengan variabel views seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan lebih dari 1 nanti akan dimunculkan misalkan halaman ke berikutnya misalkan nomor 2 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus di sini kita tutup. Ini tanda purawal ya. Kita tutup purawal. Seperti ini. Dan dituliskan views. Kita tutup.
Ini untuk button previous ya tadi ya. Jadi lengkapnya seperti ini. Nah, nanti codingan lengkapnya saya pun akan kirimkan ke kalian. Nah, ini tutup LI, LI-nya. Nah, terus di sini kita buatkan lagi ya untuk looping penomorannya. Kalau ini kan kalau yang atas itu untuk tombol previous. Nah, kalau ini looping untuk penomorannya ya. Jadi kalau misalnya ada datanya lebih dari satu atau datanya itu misalkan kita punya data 10 gitu ya, nah itu akan dipegang otomatis gitu ya. Nah, di sini misalkan PHP ini loopingnya ya for variabel X sama dengan 1, terus variabel X kurang dari sama dengan variabel total ya, seperti ini ya, variabel total underscore halaman, variabel X ini ya, maka plus ini kan dijumlahkan gitu. Oke, nah kita akan buatkan berikutnya di sini untuk memunculkan yang penomorannya tadi ya untuk variabel X-nya. Nah, ini kita tinggal buat LI kelas sama dengan item ini. Di sini A kelas sama dengan link. Terus di sini kita buatkan linknya ya agar bisa diklik gitu ya. Nah, ya. halaman sama dengan variabel X ini ya. Dan di sini kita buka PHP echo, ini munculkannya ya. Ini ada variabel X ini koma tutup linknya, tutup LI. Ini untuk link dari pagination penomorannya. Nah, selanjutnya ini di bawahnya kita kasih tutup. Nah, terus selanjutnya di sini yang terakhir itu adalah untuk next ya. Kita tambahkan untuk next LI plus sama dengan seperti yang di atas ya, item. Terus di sini ada sama seperti yang di atas, A plus sama dengan string seperti ini. Terus PHP if variabel halaman ya, di sini kurang dari variabel total halaman.
Nah, maka di sini echo ini kurung perawal ya, echo sini harap sama dengan halaman sama dengan variabel next ini. Terus di sini titik koma, di sini kurung perawal tutup. Ini kita tutup PHP-nya, kita tutup seperti ini. Terus di sini ada next. Seperti ini. Kita tutup LI seperti yang di atas tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini, sama sih ya, sama seperti pack item yang di atas tadi ya. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Nah, terus selanjutnya di bawahnya sini, di bawah sebelum nav berakhir. Nah, ini kita tutup dengan UL. UL-nya kita tutup karena tadi belum ditutup ya, UL yang kita buat di sini. Jadi ini udah selesai. Nah, ini nanti kalau misalkan tidak terlihat di sebelah kanannya, nanti kalian tinggal cek codingan lengkapnya saja dari codingan yang saya kirimkan ya. Nah, oke. Kita coba cek ya, kita coba lihat read atau peg-nya sudah muncul atau belum. Kita coba cek di sini, kita reload. Nah, ternyata masih ada, oh ini, unexpected end of file. Nah, di sini kita belum menutup apa namanya, codingan PHP dari yang ini ya. Nah, ini belum ada penutupnya gitu ya. Saya coba cek sebelum tutup table ya. Oke, ditambahkan ya sebentar. Nah, ini ya, sebelum T-body tadi ya, ini ditambahkan penutup. Ini kelewat penutup PHP di sini. Jadi seperti ini ya. Ini kurang tadi yang di sini belum ada penutupnya untuk yang di sini. Ya. Nah, oke, kita coba cek. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, kita coba cek apa namanya di line 108. Ini errornya kenapa? Ya, kita coba lihat di sini 108. Nah, MySQL fetch align. Bentar. Wow, MySQL fetch. Kita coba cek dari codingan di sini. Warning masih terserah expect parameter 1 to be MySQL error result boolean given in. Oke, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kesalahan di sama dengan di sini ya. Jadi nggak perlu ada sama dengan. Nanti bisa muncul langsung di sini seperti ini. Ya, untuk yang munculkan echo-nya di sini. Read datanya ya. Jadi silakan ikuti codingannya seperti ini. Jadi nggak perlu ada sama dengannya. Ya. Nggak perlu ada simbol sama dengannya di sini. Tadi saya keliru untuk apa namanya memunculkan datanya ini di sini ya. Nah, ini kalau misalnya sudah bisa ya, nanti akan jadi seperti ini hasilnya. Ini di sini belum muncul ya fotonya. Kenapa? Kita coba cek di sini ya. Nah, di sini ada di folder foto, folder nama filenya itu web.png.
Nah, kalian coba cek dulu di sini di datanya itu ya. Kalian cek dulu, misalkan seperti ini. Nah, ini kalian cek dulu di sini folder foto ini ada nggak dengan nama file tersebut. Nah, kalau ada, berarti di sini kita coba cek nama dari apa namanya. Nah, ini masih nama kursus ya, belum dirubah. Saya tadi lewat berarti foto kursus seperti ini. Jadi seperti ini ya. Untuk codingan untuk menampilkan datanya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kalian bisa cek. Kalian bisa cek seperti ini. Nah, jadi nanti fotonya akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya radiusnya dirasa kurang ya, nah jadi mungkin tinggal ditambahkan lagi sama kalian. Nah, ini coba kalian misalkan tambahkan sebentar. Ini, sorry, ini titik komanya kurang. 2px itu benar. Cuman di sini kalau misalkan kalian ingin apa namanya, ukurannya sesuai, misalnya kalian tinggal tambahin width-nya juga gitu ya. Sebentar. Ini di sini kita tambah width-nya ya. Width seperti ini ya. Coba cek. Nah, jadi seperti ini. Ya, bulat gitu ya. Nah, karena kalau misalnya sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya mengunculkan untuk gambarnya tersebut. Nah, ini nama kursusnya, deskripsi kursusnya, terus di sini tanggal kursusnya, dan di sini ada foto kursusnya seperti ini. Nah, ini nanti di actionnya ini kita bisa update. Nah, misalnya ketika kita update, nah ini di sini di atas ini edit apa namanya, berdasarkan ID-nya sudah muncul ID-nya. Nah, nanti kita akan update itu berdasarkan ID. Terus dilihat di sini. Nah, dilihat pun akan berdasarkan ID. Nah, itu ya di data sini ada dilihat gitu ya. Nah, jadi nanti di proses berikutnya kita akan mengupdate dan mendelete. Nah, hari ini sudah selesai. Nah, ini pagination-nya bisa aktif ya. Nah, jadi kalau misalnya kita klik halaman 1 nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan next gitu ya. Nah, kalau misalnya ada di datanya banyak, nah nanti akan per page gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, silakan nanti untuk prosesnya silakan dicek di coding lengkapnya gitu ya. Nah, mohon maaf tadi ada yang terlewat gitu datanya tersebut. Nah, silakan bisa apa namanya, dicek di codingan lengkapnya dan bisa kalian pelajari untuk apa namanya, dari tiap codingan itu fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, terus yang paling terpenting adalah kalian jangan sekali-kali kalian mengcopy paste gitu ya. Nah, saya harap kalian bisa menuliskan kode program ini ya dengan sesuai dari modul yang saya berikan. Nah, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.